Good internet, it's your boy Statement. Balik lagi dengan sebuah video. Hari ini gue bersama Bubu Rinda. Dan siapa Bubu? Bintang tamu kita hari ini? Bintang tamu kita adalah Tara. Mesti sebenarnya bukan bintang tamu. Jadi orang-orang yang nonton Statement Pro dulu pasti tahu sesi namanya Car Wisdom. Nah dulu kan kita cuma berdua. Sekarang kita bertiga. Kita langsung aja masuk ke video hari ini Bubu ya. Intro. Biasanya kan wisdom itu pertanyaan dari subscriber kan, sama orang-orang yang DM. Iya. Seputar bisnis, percintaan, atau curhat. Jadi tadi ada yang nge-DM aku. Pertanyaannya gini, Mbak, aku kan mau buka clothingan. Mbak, dia manggil kamu Mbak. Ibu atau tante. Tapi itu dasarnya dari semua gambarku. Kalau aku buka PO dulu, kedepannya jelek nggak sih brand clothinganku ini? Mau buka apa? Soalnya clothingan. Jelek nggak sih kalau aku buka sistem PO dulu, kedepannya brand clothinganku ini? Soalnya aku nggak ada modal sebesar itu kalau langsung buka dan produksi sebanyak itu, Mbak. Menurut Mbak mending nabung sampai cukup modal awal atau buka pre-order? Kita berdua belum pernah buka clothingan soalnya ya. Ya cuman pernah mencoba aja. Iya double ya itu masuk sih, tapi bukan clothingan. Clothingan itu mau kayak gimana dulu nih? Kalau menurut aku sih agak susah nge-build brand di bidang fashion. Iya. Apalagi clothingan sekarang karena satu pemainnya udah terlalu banyak dan yang kedua suasana Covid juga ngaruh kan sekarang. Suasana Covid juga ngaruh banget. Kalau misalnya orang-orang nggak keluar rumah, gimana ngapain orang beli baju ya kan? Jadi itu yang kedua. Ini sebenarnya bukan buat ngebilangin orang lu jangan buka clothingan, enggak, cuman kita being real aja, kondisinya seperti ini. Satu, pemainnya udah terlalu banyak. Terus yang kedua agak susah, lu mesti punya karena mesti ngebangun nama kan, mesti ngebangun reputasi gitu. Karena modalnya ini ya nggak besar gitu. Karena kalau yang dari aku lihat yang namanya clothingan itu, siapa yang pakai baju lu itu berpengaruh bangetan sama brand lo. Jadi itu lo mesti tentukan dulu karena kedepannya lo pasti akan endorse. Pasti karena lo butuh icon buat brand clothingan lo ini. Ini yang fakta di lapangannya aja ya. Kayak baju-baju seperti Off-White, Supreme gitu-gitu kan mulai naik bangetnya ketika dipakai Justin Bieber, Rihanna. Jadi itu penting banget buat tahu target market lu tuh siapa, dan lu nggak bisa main semuanya sih. Main semuanya itu maksudnya main apa? Semuanya maksudnya pasar atas, pasar tengah, pasar bawah itu nggak bisa. Betul. Mesti dipilih banget. Lebih nggak bisa lagi daripada bisnis yang lain karena clothingan itu kan lifestyle kan. Lifestyle orang sehari ngeluarin 500.000 sama lifestyle orang sehari ngeluarin 50.000 beda banget. Dan apa yang mereka pakai juga beda banget. Itu sih kalau dari aku, Bubu. Iya benar. Kalau aku langsung menjawab aja ya. Oke, kalau silakan. dari segi bisnisnya ya, kalau itu adalah aku gitu kan, orang itu adalah aku akan melakukan pre-order dulu sih. Karena memang pengen itu passionnya dia gitu kan, ngedesain gitu, dan dia merasa itu desainnya dia bagus gitu kan. Ya udah, kalau aku sih sistem PO dulu, nggak mau maksain yang namanya modal gede, produksi gede gitu. Kalau endingnya nanti jualannya pusing. Jadi aku pengen create marketku dulu dengan ya sistem-sistem PO itu. Entah atau aku produksi dulu misalnya 20, sebagian aku kirim-kirimin ke orang-orang gitu. Misalnya yang kamu bilang tadi kan, influencer gitu yang mau terima endorse gratis gitu kan. Kalau belum punya modal ya, atau kalau udah punya modal langsung aja endorse yang gede gitu. Atau berarti kalau misalnya kayak gitu, sorry aku potong, sekalian aja kerja sama artis, ngerti nggak sih? Susah, Bu. Maksudnya bukan artis kayak micro. Gak semua orang bisa. Enggak, maksud aku kan ini saya lagi cari pengalaman kan dia baru mau mulai kan bisnisnya kan. Dia bilang kan dia baru mau mulai. Coba aja dulu lu cari micro influencer yang followersnya masih followers lu DM dibales. Yang menurut lu sesuai dengan lu, sesuai dengan brandingan lu. Bukan branding ya, karena mungkin belum bikin brand dulu di awal, tapi lu kan lagi pengen ngebangun reputasi lu sebagai desainer kan. Jadi lu kayak approach aja dulu influencer ini, dan lu tawarin aja kerjasama gitu kan. Kak, Mbak, Mas, Bro, ya kan, gua adalah desainer gini, gua belajar ngedesain segini, ini contoh gambar-gambar gue biasa bikin kaos dengan bahan yang gini, gue suka banget sama gaya lu, Kak, Mas, Mbak, mau nggak kalau misalnya gue bikinin lu kaos, kita kerjasama, harganya pasti enak banget dan kita fair collab gitulah.
Kalau tertarik kabarin gue ya gitu. Coba aja sehari cari 50 influencer yang micro influencer yang mungkin tertarik, yang lu cocok dengan si influencer tersebut. Dari 50 pastilah 10 ada yang bales, ya minimal 5 tertarik. 1 masa nggak ada yang mau sih gitu loh. Nah, lu punya portofolio di situ, jadi lebih kedepannya lu akan fightnya lebih enak, kayak berkarir di kantor gitu loh. Berkarir di kantor kan kita pasti mulai dari admin dulu kan. Iya, dari yang kecil dulu, kecuali lo punya modal atau perusahaan itu punya keluarga. Jadi bisa langsung gede gitu. Ya kayak gitu sih, kalau aku sih nggak masalah sih kalau harus PO dulu sambil nge-create marketnya mau seperti apa. Karena takutnya juga, ya kan, juga dia ngerasa desainnya bagus, ternyata enggak. Marketnya tidak mengapresiasi dengan nilai yang dia tentukan gitu. Jadi kan daripada kecewa, daripada dari awal udah ngeset misalnya harga kemahalan atau misalnya desainnya kurang menarik di pasarannya dia gitu. Jadi ya udah tes market dulu aja kayak gitu sih, kalau menurut aku sih nggak masalah sih. Setuju. Yang kedua, Bubu, ada siapa lagi nih? Yang kedua ada si Titit. Oh, kita sensor namanya nih ya? Iya dong, takutnya semuanya pada temennya ini yang dia permasalahin nonton kamu. Oh, masalahnya sensitif ya? Sensitif sekali. Ini oke, jadi ini contoh kasus. Kita samarkan, sebut saja namanya Bunga. Iya sayang, nggak apa-apa kok, santai aja sayang. Selamat pagi Kak Linda, aku mau sharing Kak, aku owner Coffee Shop X. Iya. Kamu nggak usah nit Bu, aku bisa sensor beneran Bu. Karena aku bisa edit. Oh iya. Di sini aku mau minta saran ke kakak. Aku ngejalanin bisnis ini baru 1 bulan yang lalu. Kak, aku masih home industry, Kak, belum punya toko. Aku ngejalanin bisnis, aku berlima, dan di sini aku jadi owner dan baristanya. Teman-temanku yang lain mereka gabung untuk nanam saham dan bantu penjualan. Jadi selama 2 minggu belakangan ini aku ada sedikit kecurigaan Kak dengan salah satu anggota timku ini. Dia belum ada basic bisnis dan mau belajar di tempatku ini. Makin kesini aku makin curiga. Dia nulisnya nggak pakai titik koma tuh ya? Pakai. Aku ngomongnya cepet aja, durasi. Setiap aku lagi buat orderan gitu, dia catat atau foto resep yang aku buat sendiri. Aku takutnya di sini dia nanti bisnis sendiri tanpa ada omongan ke yang lain. Mungkin saja dengan brandku ini atau dia buat lagi. Teman-temanku yang lain memang curiga sama dia. Selain temanku yang curiga, orang rumahnya juga berpikirnya dia kesini mau nyontek menu kamu dan nanti dia buka sendiri. Hati-hati ya kamu. Menurut kakak harus gimana nih Kak? Loh, kalau kata netizen kan emangnya kenapa kalau temen lu mau buka bisnis yang sama? Ya kan, emangnya kenapa? Kalau dari pengalaman gua, yang kayak gini-gini mesti dikonfront sih dari awal sih. Mesti dikonfront dari awal, mesti diomongin. Lu harus konfrontasi di awal dan lu tanya terang-terangan. Ajak aja duduk ngobrol kan, sebat sambil ngopi gitu. Bro, gue lihat nih lu pas selama gabung di sini gimana? Enak nggak join kerja sama kita bareng-bareng? Apa yang lu enjoy? Lu pengen kayak gimana ke depannya? Lu tanya, ngobrol-ngobrol. Abis lu udah intro, lu udah ngobrol enak, baru lu tembak ke dia. Men, tuh kayak gitu. Men, gue kok suka ngelihat lu kayak nyatet-nyatet menu gitu, terus kayak foto-foto atau apalah yang lu curigain dia lakuin. Itu buat apa ya men, kalau gue boleh tahu? Gitu. Jadi kayak nggak pasif agresif juga sih, nanya tapi secara sopan aja, tapi direct gitu. Karena kalau misalnya lu ngomong seperti itu, kita berdua tahu lah apa yang kita maksud, tanpa menjadi kayak kurang ajar. Itu sebenarnya yang kita sudah lakukan juga ya dari dulu ya. Kalau misalnya ada kecurigaan seperti itu, ada yang jawab jujur, ada yang bohong, ya kan? So, harusnya setelah diskusi seperti itu, lu bisa ngebaca sih kira-kira dari reaksi dia dan respons dia, nih dia bohong atau enggak gitu loh. Dan menurut gua, kalau misalnya memang lu masih saling nggak percaya, mendingan lu udahin di situ aja. Nah, tapi kalau misalnya dengan sarannya Bubu itu, kalau dari aku mendingan ini sih, sebelum ngekonfront itu harus siapin mental. Karena kalau beneran memang seperti itu, nah kedepannya pasti akan dia juga bikin bisnis yang sama sih. Aku juga sempat bales DM-nya dia.
ketemu dulu sih memang. Ya memang ketemu harus dulu diomongin. semuanya, ownernya, samain visi dan misinya dulu. Kalian tuh sebenarnya pengennya nih bisnis ini mau dibawa kemana gitu, dan tujuan kalian mengajak orang sebanyak itu tuh apa gitu loh. Apakah emang perlu banget duit segitu? Apakah segitu karena supaya penjualannya makin gede gitu. Karena setiap bisnis investor di dalam satu bisnis tuh pasti punya role-nya masing-masing. Dan role yang paling besar itu pasti harusnya juga memiliki saham yang paling besar juga kayak gitu. Dan kalau memang dia pengen dikeluarin pun ya harus ada ini juga kan, rapat pemegang saham lah, RUPS-nya gitu. Kira-kira mayoritasnya setujunya seperti apa. Dibayarin lagi lah sahamnya dia gitu kan, kalau mau di kick gitu kan, di buyback. Nah, kalau aku awalnya sih samain dulu visi misinya seperti apa. Kalau memang visi misinya itu pengen membesarkan dan pengen punya coffee shop yang real, toko, dan ngerasa si temen ini tuh sebenarnya punya role yang penting gitu, mendingan ya udah gitu, sama-sama aja dan dikasih pengertian aja. Maksudnya apa, nanya-nanya kayak Bubu yang bilang itu, kalau lo emang pengen ngambil resepnya menurut gua nggak fair ya kan, tinggal ya udah lo keluar aja gitu. Tapi kalau ternyata memang dia sebenarnya niatnya baik gitu kan, hanya pengen ya gue pengen bisa nih, jadi ketika lagi banyak orderan gue juga pengen ngerjain juga kayak gitu. Itu kan sebenarnya niat yang baik kan. Betul. Jadi jangan dicurigai juga gitu. Menurut aku gitu sih, di dalam berbisnis itu kalau ownernya sama, ownernya banyak, itu harus nyamain visi dan misi, dan karakter juga harus sesuai gitu loh. Karena pengalaman aku juga sih kayak bisnis sama temen dapet yang karakternya ternyata nggak serak sama kita, jadi kayak ngerasa kerjaan gue yang paling berat, gue yang harus dapet lu nggak kerja apa-apa. Padahal sebenarnya once kita mulai bisnis kan kita punya role masing-masing kan, kayak gitu. Tentukan saja. Apalagi yang punya ide siapa gitu kan. Gitulah, emang bisnis sama temen tuh tricky banget sih, banget. Makanya dari awal tuh aku selalu sih tegasin sama orang yang mau berpartner, apa role lu di situ. Kalau aku selalu dua orang aja role-nya, satu bisa bikin, satu buat bisa marketing, jualan, udah that's it. Kalau lu mau nambah lagi ya satu bisa keuangan gitu. Terus kalau lu mau nambah lagi ya satu bisa operasional, supply chain, udah gitu aja. Jangan misalnya gue banyak orang, buat orang semuanya jualan atau semuanya bikin gitu, buat apa gitu. Atau mau nambah lagi yang punya duit. Dan kalau misalnya ngajakin orang yang punya duit juga dinego ulang juga, karena orang yang punya duit paling banyak di sebuah perusahaan belum tentu bagian dia yang paling besar. Itu juga mesti diomongin dari awal. Supaya fair. Kalau bisa tanda tangan deh di awal. Gue tahu nih anak-anak muda ini kalau misalnya bisnis baru mulai paling males bikin kontrak dan teken. Padahal itu penting biar nggak ada dispute ke depannya. Iya. Dan yang punya duit juga, iya bener kata Bubu, belum tentu yang sahamnya paling besar gitu. Karena orangnya in charge itu harus dinilai juga, bahkan harus digaji juga sebenarnya kalau perusahaannya udah jalan kayak gitu. Walaupun dia owner juga ya. Ya contohnya kayak aku nih, aku punya saham di Masterista, tapi aku dengan partnerku ini yang jadi direkturnya itu kan aku yang ngatur operasional gitu kan. Walaupun sebenarnya teman aku, partnerku juga dia ngatur tentang produksi dan juga ada strategi gitu. Cuman ya aku digaji juga sama perusahaan karena aku yang in charge kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya buat dilema lu adalah lu konfrontasi, lu ajak diskusi, lu fair-fairan aja. Lu gabung sama gua, tujuannya apa? Role kita masing-masing apa, kedepannya mau kayak gimana, dan habis itu sampaikan kalau misalnya ada kecurigaan atau sesuatu yang tidak srek tuh sebaiknya disampaikan lah unek-uneknya. Komunikasi yang baik juga. Komunikasi yang baik juga penting. Masuk ke poin kedua, mesti ada meeting rutin. Apalagi kalau kalian beda tongkrongan atau misalnya jarang ketemu di luar gitu kan. Jadi itu mesti ada weekly meeting or something like that, yang benar-benar kalian duduk ngomongin bisnis kalian, ya kan? Bagian dari bisnisnya itu yang jelas pasti evaluasi seminggu kemarin gimana, seminggu ke depan gimana, long termnya gimana, apa-apa aja yang sudah dilakukan, apa-apa yang dipelajari, apa-apa yang harus diimprove,
Dan abis itu kalian sampaikan unek-unek ya, itu secara rutin ya. Jangan nanti kalau misalnya udah meeting seperti itu rutin, udah ketemu, ada unek-unek nggak disampein, terus DM Rinda. Kayak Kak, aku curiga deh nih, mendingan lu langsung ke orangnya. Kayaknya sekian aja ya Car Wisdom hari ini, Bubu. Iya. Mudah-mudahan ngap-ngapan yang udah kirim pertanyaan ke kita berhasil bisnisnya dan berhasil juga di kehidupan dan bahagia selalu. Asik, mantap banget. Jangan lupa ditunggu pertanyaan yang lain. DM aja. Tolong like, share, subscribe, itu bakal ngebantu banget channel ini. Iya, dan kita bukan mau so tau ya, ini disclaimer. Kita sharing pengalaman kita untuk jadi pembelajaran. Karena kita udah ngerasain, daripada lu mesti ngerasain dulu baru belajar, mending lu dengerin aja apa yang gua omongin. Ya, kita hanya sharing. Kalian bisa menerima ini atau kalian bisa ya mencari insight dari tempat kan, lain juga. Ya, lu kan kebingungan. Ya cobain aja dulu apa yang kita omongin. Kalau nggak berhasil, ya udah. Alright, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. I am what I am today, 'cause I did it my way, nothing y'all can say. In this life for the next one. Gimana bro, mie ayam nih? Mie ayam abang-abangan? Ini enak. Serius enak. Beneran ya? Beneran. Suruh orang beli mie ayam abang-abangan dong. Pasti, nanti gue suruh pasti. Sekarang nih di sini. Ya, sekarang sini. Iya nih, ke pemirsa. Nih harus beli pokoknya. Kenapa, bro? Ini enak banget. Gitu ya. Nih bangetnya plus banget loh, beneran. Ini kalau lu bikin yamin juga kayaknya oke juga ini. Yamin tuh mantep. Yamin tuh mantep. Yamin tuh mantep. Bubu. Yamin Bubu.